Shalom adik-adik. Berjumpa lagi. Kita mau ibadah. Kami mengharap semua adik-adik duduk yang manis, kasih sikap yang terbaik. Sebelum kita mulai, kita lihat kiri kanan, bilang, yuk serius yuk sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami mau menyembah Tuhan, menari, melompat buat Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau menerima doa kami, pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau adalah gembalanya kami. Walaupun kami dalam susah, dalam senang, kami tetap percaya ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Amin. Amin. Yuk kita tepuk tangan semua. Ayo papa mama, mbak suster. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo. Haleluya. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekuranganku. Tuhan memimpin aku. Hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Katakan sekalipun aku dalam lembah kelam, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Tuhan adalah gembala kami. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku. Takkan kekuranganku. Tuhan memimpin aku. Hanya padanya ku berharap. Katakan kebaikan. Kebaikan Tuhan, kemurahan
sekalipun di mana-mana kita dengar berita, aduh banyak gempa bumi, banyak banjir. Tapi percayalah, apa yang tidak pernah adik-adik lihat, dengar, bahkan timbul dalam hati, Tuhan menyediakan buat adik-adik. Amin, amin yang kamu katakan. Amin, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tak berubah. Amin. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Amin. Yang masih mau sungguh-sungguh lambaikan tangannya. Kita udah mau dengar firman Tuhan. Amin. Yuk, kita mau sungguh-sungguh tetap serius sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup adik-adik, kita mau katakan, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Yuk, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari-hari ini. Walaupun kami, Tuhan, dengarkan kabar-kabar yang kurang enak, Tuhan. Mungkin kami ada yang sedang bersedih, tapi kami tahu tangan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian. Oh, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama
kuasamu Tuhan, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada Tuhan, kau ada di setiap langkahku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, haleluya, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dari awal kita mau katakan Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasamu memulihkanku. Amin Tuhan. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencanamu indah
matamu. Engkau yang saat ini sedang duduk, ayo kita bangkit berdiri sebentar. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita lagi ibadah, bukan lagi main-main di rumah. Walaupun saat ini adik-adik sedang ibadah online, tapi kita sedang ibadah. Kita mau menghadap ke Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Tutup matamu. Ada Tuhan hadir di tempat ini. Ada Tuhan hadir di rumah adik-adik. Saat adik-adik menyembah Tuhan, ada Tuhan hadir di tempat itu. Ayo adik-adik pejamkan matamu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat Tuhan yang baik dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat rencana Tuhan yang baik. Ayo adik-adik angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo adik-adik naikkan suaramu, karena Tuhan senang sekali mendengar kita bersuara untuk menyembah Dia. Ayo adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Saat ini Tuhan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan baik pada kami. Jamah Tuhan setiap adik-adik yang di rumah, mama papa, biarlah setiap kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyiapkan tanah hati yang subur, supaya setiap firman yang dikatakan didengarkan dengan baik, dan mereka bisa melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap adik-adik, mama papa, mbak suster yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Stella. Nah, siapa yang sudah siap dengerin firman Tuhan?
Wah, Kak Stella rasa nih banyak yang belum mandi kayaknya. Jadi belum siap nih, masih wah mengantuk Kak gitu ya. Udah siang adik-adik, gak boleh males-malesan. Ayo yang masih ngantuk duduk yang benar. Gak boleh tidur-tiduran ya, dengerin firman Tuhan ya. Supaya firman Tuhannya bisa dengerin dengan baik. Nah, sudah duduk yang benar, siapin catatannya, siapin Alkitabnya, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, coba dibaca tuh di slide-nya itu ada apa? The Year of Integrity. Apa sih Kak Stella integrity itu? Integrity itu integritas. Lah apalagi tuh Kak Stella integritas. Nih kita lihat bareng-bareng artinya. Integritas itu apa yang ada di hati. Hati mana? Di sini. Coba pegang hatinya semuanya. Sudah? Di sini ya hatinya ya. Bukan di sini ya. Oke, di sini. Di hati, di pikiran. Pikirannya tunjuk. Di sini pikirannya ya, jangan di sini ya. Oke, di sini. Kemudian di perkataan. Perkataan itu mulut, tunjuk mulutnya. Kemudian yang dilakukan itu sama seperti firman Tuhan. Nah, jadi orang yang punya integritas itu ngomongin gak gini. Misalnya nih contoh, dia mukul temennya. Terus dia waktu dimarahin guru ditanya, kamu tadi ngapain? Enggak, tadi aku cuma lihat-lihat doang. Nah, itu artinya bohong, gak punya integritas. Orang yang punya integritas, dia berani mengakui kesalahannya. Berani minta maaf, ya. Nah, itu integritas. Jadi tahun ini, ayo adik-adik kita sama-sama melakukan segala sesuatu dengan integritas. Oke? Nah, ini ayat firman Tuhannya. Kita mau baca bareng-bareng. Sudah siap? Biar semangat semuanya bangkit berdiri deh. Ayo bangkit berdiri, jangan malas. Yang masih duduk, goncang-goncangin. Bangun, bilang gitu. Oke, udah? Kita baca dari ayatnya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, amin. Siapa yang mau angkat tangan tinggi-tinggi? Wah, Kak saya lihat semua yang angkat tangan. Oke, nah hari ini Kak Stella mau cerita tentang berharap kepada Tuhan karena rencana Tuhan itu indah. Ayatnya dari mana Kak? Dari Kejadian 26. Tentang siapa ya? Nah tapi sebelum cerita, Kak Stella mau tanya. Nah di sini ada 3 gambar. Di balik salah satu gambar itu ada kado. Siapa yang mau kado? Wah pada mau nih semuanya. Giliran kado melek ya langsung matanya ya. Tadi merem-merem sudah ngantuk, melek langsung. Coba sekarang tebak dulu. Di mana sih kadonya? Cuma ada satu gambar yang di belakangnya ada kado. Kalau disebutin gak boleh bohong ya. Misalnya tadinya gambar hati Kak. Terus waktu keluarnya di gambar bintang terus bilang, oh tadi aku gambar bintang nih kadonya. Kayak gitu gak boleh ya. Sebut masing-masing ya. Sudah? Kira-kira di mana sih kadonya? Di mana? Di hati. Yuk kita coba lihat, benar nggak di hati? Oh, nggak ada. Nah, di mana? Di mana? Di gambar bintang. Bintang ya, kita coba buka ya. Ya, nggak ada juga. Siapa yang tadi tebak smile? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nggak ada. Belum. Ya, ini dia kadonya. Nah, adik-adik, kadang-kadang kalau tadi adik-adik sudah jawab, Kak tadi aku udah tebak gambarnya hati, tapi nggak ada. Nah, kalau adik-adik berharap terus tiba-tiba udah ngarep banget nih ada kadonya, terus tiba-tiba nggak ada, gimana perasaannya? Kecewa pasti kan? Nah, tapi kalau adik-adik tadi yang jawab smile Kak, gambar smile, gitu kan? Terus tiba-tiba ada kado, wah seneng banget pasti. Bener gak? Oh bener ya. Nah Kak Stella mau menceritakan tentang satu orang. Dia pengharapannya ditaruh ke satu pribadi. Namanya Tuhan Yesus.
Nah, apa hasilnya ketika dia mengharap kepada Tuhan Yesus? Nah, sebelum itu kita baca dulu ayat firman Tuhannya. Dari Yeremia 17 ayat 7. Yang kencang ya bacanya ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Katanya, kata firman Tuhan apa? Diberkati. Jadi adik-adik, kalau adik-adik berharap sama Tuhan, adik-adik akan jadi orang-orang yang diberkatin. Amin? Amin. Nah, suatu hari adik-adik dulu di tempat tinggalnya Ishak, Kak Ishak itu siapa Kak? Ishak itu anaknya Bapak Abraham. Nah, di tempat tinggalnya Ishak itu terjadi yang namanya kelaparan. Nah tuh, anaknya sampai bilang, "Mak, lapar, Mak." Terus bapaknya perutnya bunyi kruk 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 gitu ya. Itu tandanya apa? Cacingan? Enggak, tandanya kelaparan ya. Jadi di negeri di tempat tinggal Ishak itu kelaparan hebat adik-adik. Sampai orang mau cari makan apa tuh enggak ada. Wah, kelaparan, semua orang kena kelaparan ya. Adik-adik punya duit, enggak bisa juga beli makanan karena enggak ada makanan di sana ya. Nah, kemudian si Ishak ini mikir, waduh gimana ya keluargaku supaya enggak ikut kelaparan. Nah, terus waktu dia lagi berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang, siapa tadi namanya adik-adik? Abraham, bukan, Ishak ya. Nah, Tuhan bilang sama Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir, tapi diamlah di negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Nanti di negeri ini Tuhan akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Pokoknya nanti kamu punya anak, cucu semuanya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira kalau jadi Ishak nurut gak sama Tuhan? Oh, Kak, gak tahu Kak negerinya di mana. Nanti kalau Tuhan nunjukin sembarangan gimana Kak? Nah, Ishak ini gak mikir seperti itu adik-adik. Dia bilang, oke Tuhan, aku gak mau pergi ke Mesir. Karena Mesir ini terkenal dengan negeri yang kaya. Jadi orang-orang kalau kelaparan, wah ingatnya Mesir gitu ya. Ishak ini enggak. Dia waktu jadi kelaparan dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan tunjukkan dia. Ayo pergi. Nah waktu Ishak jalan, dia sampai ke satu daerah. Namanya Gerar. Namanya apa adik-adik? Gerar. Gerar ya. Nah, Gerar ini di mana Kak? Ini negerinya orang Filistin, ya. Nah, waktu dia tiba di sana, dia ketemu sama seorang raja. Namanya Raja Abimelek. Siapa? Abimelek. Abimelek ya, jangan Abimelek ya. Abimelek ya. Nah, waktu di sana dia disambut baik sama Abimelek. Karena apa? Abimelek ini bersahabat sama ayahnya Abraham. Nah, waktu dia sudah sampai, wah dia punya makanan, dia karena disambut baik, orang kalau misalnya bertamu kita kasih makanan kan wah senang ya dapat makanan banyak gitu ya. Nah Ishak pun begitu, waktu dia pergi ke tanah Gerar dia ketemu Abimelek, dia disambut baik, dia punya makanan. Nah tapi adik-adik lihat ini ibu-ibu lagi ngapain ya? Lagi ngapain? Apa? Lagi main itu Kak, main apa itu? Tampah. Tahu nggak tampah yang tempat untuk nabur gitu ya? Enggak, itu ibu-ibu lagi menabur. Apa itu Kak nabur? Nih Kak Stella jelasin dikit ya tentang menabur. Siapa yang tahu ini apa? Biji jagung, benar. Nah jadi waktu si Ishak dia punya dikasih makanan, dia nggak mau makan aja semua sampai kenyang, enggak. Tapi sebagian disisihkan untuk ditanam. Nah ini tanam. Jadi si Ishak nabur, nyuruh orang-orang yang ada di rumahnya nabur. Nah waktu dia tabur, supaya apa? Supaya nanti dia besok-besok bisa makan lagi. Kalau semua yang dia dapat dimakan semua, habis hari ini. Benar gak? Nah kenapa kita harus nabur? Karena misal nih Tuhan kasih kita berkat, terus kita habisin semua, besok-besok kita gak punya apa-apa lagi. Tapi ketika Tuhan kasih kita berkat, ada yang kita makan, ada yang kita tabur, besok-besok kita bisa menuai dari apa yang kita tabur. Nah adik-adik pun harus belajar begitu ya. Jadi kalau adik-adik dapat berkat dari Tuhan, berkat itu apa Kak? Berkat itu bisa waktu, berkat itu bisa uang
ya. Mungkin adik-adik ada yang dapat uang jajan. Nah, musim Covid Kak, enak duitnya banyak soalnya duit jajan jalan tapi nggak sekolah Kak, gitu ya. Nah, uangnya ada yang adik-adik tabur, ada adik-adik simpan, ada adik-adik buat jajan, ya. Dibagi ya jadi ya. Taburnya gimana Kak? Tabur itu bisa kasih persembahan buat Tuhan. Bisa juga buat nolongin orang lain. Nah, itu namanya menabur, ya. Nah, Ishak pun demikian, dia nabur adik-adik. Nah, ketika dia menabur, wah Ishak nabur terimanya banyak. Kenapa? Karena Tuhan memberkati dia. Jadi karena Tuhan memberkati Ishak, Ishak nabur terus hasilnya itu bisa 3 kali lipat, 60 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Wah, jadi kaya Ishaknya. Jadi misalnya nih contoh, dia nabur jagung 10 benih. Terus dalam satu pohon bisa menghasilkan misalnya 7 jagung 1 tahun. Nah, pas bertahun-tahun Tuhan melipat gandakan, semakin tahun semakin banyak. Nah, ketika Ishak semakin kaya, Raja Abimelek, siapa Kak Raja Abimelek? Itu yang tadi Kak Stella cerita, raja orang Filistin. Ya, Raja Abimelek nih lihat, wah nih orang makin kaya nih. Wah udah makin kaya, orang-orangnya makin banyak. Oh misalnya pembantunya makin banyak, mbaknya makin banyak gitu ya. Terus nanti pesuruh-pesuruhnya, pegawainya makin banyak gitu kan. Jadi Abimelek ini merasa ketakutan. Wah jangan-jangan nih orang nanti lain kali jadi raja nih. Akhirnya Abimelek bilang, Ishak kamu pergi aja ya dari sini ya. Jangan tinggal di sini lagi, nanti negeri aku kamu deh yang nguasainnya gitu ya. Akhirnya oke, kata Ishak, ya udahlah karena ini bukan negeri saya pulang. Saya pindah tempat. Nah Ishak jalan tuh, naik untas, bawa keluarganya semuanya dibawa. Ketika dia sampai di satu tempat di lembah Gerar, dia lihat, wah itu tuh sumur yang dulu pernah digali sama Abraham, papaku, dia bilang gitu. Wah ayahku dulu pernah gali sumur di situ. Yuk kita gali lagi, karena sumurnya sudah ditutup adik-adik. Nah waktu Ishak mau gali sumur itu lagi, dia udah gali, airnya sudah keluar. Kak, sumur itu apa sih Kak? Kok ada airnya? Sumur itu adik-adik, itu sumber mata air, dia kayak lubang satu dalam banget. Itu isinya air, ya, airnya banyak. Nah, dulu itu air itu sangat berharga. Jadi kalau kamu punya sumur, wah itu hebat lah pokoknya kayak gitu ya. Nah jadi waktu dia gali sumur ada keluar airnya, wah dia senang nih, wah saya dapat sumur nih, sumur papa aku dulu gitu kan. Tapi ada yang gak senang adik-adik. Jadi ada orang Filistin yang tinggal di daerah situ bilang, enak aja kamu, ini daerah kami, ngapain kamu gali-gali sumur di sini, pergi kamu. Waduh, udah digali susah-susah adik-adik, diusir deh. Nah akhirnya Ishak bilang, oke lah gak usah berantem kita. Aku kasih deh sumur ini sama kamu. Nah sumur itu dinamain sumur Esek. Ya karena dia ribut di situ ya, pernah ribut lah orang-orang di situ ya. Kemudian dia pergi lagi. Waktu pergi lagi dia ketemu sumur lagi adik-adik. Nih dia ketemu sumur yang kedua. Waktu dia gali airnya keluar, orang di situ ribut lagi. Ngapain? Ini juga daerah kami nih, pergi kamu. Waduh, kalau adik-adik jadi Ishak marah gak? Adik-adik udah kerjain nih PR misalnya. Terus teman adik-adik bilang, wah PR aku nih. Gimana dong? Wah berantem nih langsung ya. Enggak ya, Ishak gak kayak itu. Ishak waktu orang bilang, ini daerah kami. Oh oke, ya sudah yuk kita tinggalin. Dia tinggalin sudah berapa sumur adik-adik? Sudah 2. Menyerah gak Ishaknya? Oh sudahlah gak usah gali lagi lah, ngapain kita gali sumur gitu kan. Enggak ya, Ishak jalan lagi dan dia ketemu sumur yang ketiga. Nah sumur yang ketiga ini waktu dia gali keluar air, gak ada yang ngajak dia ribut adik-adik. Dia namain sumur itu Rehobot. Kemudian di situ Ishak bangun mezbah buat Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersembahkan. Karena apa? Kok bisa sih Kak, ngapain sih Ishak bangun-bangun mezbah? Kurang kerjaan ya Kak? Enggak. Ishak ini mau bersyukur sama Tuhan. Siapa di sini kalau Tuhan kasih kesehatan dibilang, biasa aja lah aku sehat gitu kan. Yang lain mah sakit gara-gara gak jaga kesehatan Kak. Enggak ya, kesehatan kita itu dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur sama Kak Ishak. Waktu dia bekerja, terus dia berhasil, dia bersyukur sama Tuhan ya. Nah,
Apa yang kita pelajari dari Ishak hari ini? Apa? Gali sumur? Enggak ya, enggak belajar gali sumur ya. Tadi enggak dijelasin gimana cara gali sumurnya. Nah, yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu. Kenapa Kak? Belajar tahu dari mana Tuhan tahu segala sesuatu? Contoh, Tuhan tahu bahwa nanti kalau Ishak sampai di situ, dia bisa berhasil kerja di situ. Makanya Tuhan bilang, jangan ke sini, tapi ke sini. Karena apa? Tuhan tahu segala sesuatu adik-adik. Begitu juga dengan adik-adik. Nanti kalau adik-adik lagi dalam masalah, mungkin bingung, aduh gimana ya Kak, aku nih mau sekolah, tapi kata mama papa gak ada uang sekolah. Mama papa kehilangan kerjaan, gimana ya Kak? Jangan tanya sama Kak Stella ya, tanyanya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tanya, kalian berdoa, Tuhan gimana nih aku mau sekolah, tapi mama papa bilang belum ada uangnya, Tuhan tolongin ya. Karena apa? Cuman Tuhan yang tahu segala sesuatu. Yang kedua, kita belajar, yang mengandalkan Tuhan itu sama dengan tidak menyalahkan siapapun dan apapun. Kenapa? Kalian bilang saya, iya aku ngandalin Tuhan Kak, aku berharapnya sama Tuhan. Tapi ketika keadaan jelek, keadaan gak baik buat kita, terus kita mulai bilang, iya nih gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara mama, papa, adik, kakak, guru, siapa, wah disalahin semuanya. Atau gara-gara hujan Kak, gara-gara badai misalnya gitu kan. Enggak ya, ketika kita andalkan Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu itu baik. Kita enggak akan pernah nyalain, oh ini karena keadaannya enggak baik. Oh ini karena ini, si A, si B, atau apalagi kita nyalain Tuhan. Wah gara-gara Tuhan nih. Jangan sampai ya adik-adik ya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang tahu segala sesuatu, kita mau ngandalin Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang bisa tolong kita enggak akan nyalain siapapun. Amin? Amin. Yang ketiga, hidup damai dengan semua orang. Ketika kita mau berharap sama Tuhan, kita akan hidup damai sama seorang. Kenapa? Karena kita tahu apapun yang terjadi sama kita, itu karena Tuhan baik sama kita. Jadi ketika kita tahu semua hal itu baik untuk kita enggak akan nyari ribut sama orang. Enggak orang dikit-dikit keinjek kaki, wah kamu nyari ribut ya. Ya mungkin dia nginjek kamu supaya kamu lihat dia gitu kan. Mungkin dia lagi susah atau dia butuh pertolongan. Terus misalnya nih ibu gurunya gak masuk, wah malah digosipin. Gak kayak gitu ya. Jadi kita harus hidup damai. Hidup damai itu gimana Kak? Gak berantem, gak nyari ribut, gak nyari masalah. Ketika mama papa minta tolong sesuatu, tolongin. Ya, itu hidup damai. Jadi ketika adik-adik kita berharap sama Tuhan, kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah. Kita akan berpikir bahwa oke, Tuhan tahu semua sesuatu. Tuhan, aku mau mengandalkan Tuhan karena aku percaya sama Tuhan. Jadi kita gak nyalain siapapun. Terus yang ketiga, kita mau hidup damai sama semua orang. Amin. Yuk, kita sama-sama tundukin kepala kita. Berdiri yuk adik-adik yuk. Apapun yang Tuhan janjikan tuh baik. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu baik dari Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu ini yuk. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Sungguh besar setiamu. Ayo adik-adik, nyanyikan lagu
Gak ada yang bisa berjalan sejauh ini adik-adik. Kalau nggak karena Tuhan. Gak mungkin ada orang tua yang baik. Gak mungkin kita masih bisa ibadah saat ini. Gak mungkin kita masih bisa makan sampai saat ini. Kalau bukan karena Tuhan. Gak mungkin kita masih bisa bernafas. Gak mungkin kita masih bisa sehat kalau bukan karena Tuhan. Ayo adik-adik, pejamkan matamu. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sudah menyediakan setiap rancangan masa depan yang baik buat adik-adik. Gak ada sesuatu pun yang buruk datang dari Tuhan. Tetapi Tuhan membawa segala yang baik untuk setiap kita. Dia mau berikan kesehatan yang sempurna. Dia mau berikan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Dia Allah yang begitu baik. Dia mau berikan setiap berkat terbaik buat adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau baik. Tuhan, saat ini bekerja di dalam hati adik-adik. Bekerja di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap telinga yang mendengar firman ini Tuhan. Berikan tanah hati yang subur. Supaya setiap firman-Mu ini Tuhan tidak hanya didengarkan tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mampukan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu yang sempurna, masa depan yang luar biasa ada di tangan mereka Tuhan. Kau berikan berkat yang berlimpah untuk orang tua mereka, orang-orang yang ada di sekeliling mereka Tuhan, bahkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau ampuni hati mereka, Kau ampuni hati pikiran mereka Tuhan, perkataan dan perbuatan mereka. Biar semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pakai Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan dari masa muda mereka Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan dan boleh setia sampai akhirnya Tuhan. Pakai Tuhan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, sekarang kita ada di era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk, mari adik-adik, papa mama, semua yang mengikuti ibadah ini, Kak Oktav undang bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan dan kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Papa mama, mbak suster, kakak-kakak dan adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Selamat siang adik-adik, sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah.
Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.